Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi bareng gue di Nampol alias nongkrong asik ngomongin politik. Di episode sekarang gue pengen bahas yang lagi hype, lagi rame diperbincangkan, yaitu soal Ibu Pujiastuti. Dimana Ibu Susi digadang-gadang dan diisukan jadi cawapresnya Pak Anies. Oke, gue udah tersambung sama Bang Tommy. Halo Bang Tom, apa cerita nih? Halo, gimana? Apa yang lagi trending topik sekarang? Ini Bang, kayaknya Pak Gatot nggak jadi deh jadi wakilnya Pak Anies nih. Ada gonjang-ganjing baru di dunia persilatan, yaitu soal Pak Anies isunya bakalan digandeng sama Ibu Susi. Gimana Bang menurut Abang tuh? Apa cerita tuh? Pertama kita terkait cawapresnya Pak Anies ini, Mm-mm. kita harus acungkan jempol kepada tim sesnya Pak Anies ya, Mm-mm. atau tim medianya atau think tanknya mungkin, karena dengan isu cawapres ini saja Ya. itu sudah cukup atau bahkan mungkin lebih dari cukup untuk menjaga nama Pak Anies tetap beredar di pemberitaan-pemberitaan dan di ruang-ruang publik gitu. Jadi kalau kita boleh berpikir di luar konteks sedikit, jangan-jangan ini adalah upaya dari timnya Pak Anies agar nama Pak Anies itu tetap mengisi ruang-ruang publik gitu. Nah, salah satunya apa? Dengan melalui gonta-ganti nama cawapres ini. Cawapres ya. Oh, berarti sorry kepotong, berarti bisa dibilang ini salah satu bentuk gorengan media ya Bang ya? Iya, bisa jadi, dan itu bisa jadi dengan tujuan tertentu ya, ada tendensi tertentu, atau memang itu terjadi secara natural saja gitu. Tetapi agak lucu saja kalau beberapa minggu yang lalu itu nama Pak Gatot begitu santer diberitakan akan berpasangan. Mm-mm. Nah, beberapa minggu kemudian nama Bu Susi yang kemudian tiba-tiba santer diberitakan, Ya, betul. dan kedua nama ini juga dikabarkan, kalau kita baca beberapa media, Hah? dikabarkan sudah disetujui oleh partai pengusung kan. Nah, nanti mungkin hitungan 2 minggu atau 3 minggu lagi kita tunggu lagi nih, jangan-jangan nama Pak Sudirman Said yang muncul. Jadi kita nggak tahu ini Iya ya. apakah memang dalam rangka mencari cawapres atau hanya untuk sekedar menjaga nama Pak Anies tetap eksis di ruang-ruang publik gitu. Bisa jadi sih Bang dalam rangka menaikkan elektabilitasnya Pak Anies juga kali ya. Soalnya di banyak survei nasional nama beliau ini kan apa ya, di nomor paling bontot terus tuh Bang. Beberapa survei yang merilis beberapa minggu yang lalu. Iya, bisa jadi, no. Oke Bang, anggap aja nih tujuannya adalah emang bener untuk cari wakil gitu. Ya, Nah, kalau menurut Abang, sebenarnya Bu Susi kompeten nggak sih dan serasi nggak buat dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan? ya kenapa tidak? Kan Bu Susi punya punya rekam jejak yang lumayan spektakuler kan, walaupun hanya sebentar atau tidak berlanjut bergabung menjadi menterinya Pak Jokowi untuk periode yang kedua. Iya sih, cuman satu periode ya Bang. Cuman kan beliau kan banyak prestasinya waktu jadi menteri Bang. Iya, makanya jadi kalau dulu kita bahas Pak Anies Gatot itu adalah pasangan antara sipil dan militer, maka Heeh. kalau ke Bu Susi dan Pak Anies, nah itu bisa jadi pasangan antara akademisi dan praktisi kan gitu. Jadi Betul. ya cocok-cocok aja. Kenapa tidak gitu. Tetapi ya itu tadi, ini beneran serius cari cawapres atau hanya sekedar putar-putar dulu nanti kembalinya ke Mas AHY gitu kan. Kan bisa jadi begitu juga Atau gitu. bisa jadi malah Pak Anies jadi cawapresnya Pak Prabowo bisa juga loh. Ya bisa saja, atau pendaftaran capres cawapres itu juga masih lama kan gitu. Kalau kita berkaca dari Pilpres 2019 lalu, Mm-mm. kalau Rino ingat, itu penentuan cawapresnya Pak Jokowi kalau tidak salah itu dipastikan itu kurang dari 24 jam Mm-mm. setelah sebelumnya Pak Mahfud kan diisukan akan mendampingi Pak Jokowi. Ternyata kalau tidak salah ya, kurang dari hitungan 24 jam berubah tuh jadi Pak Maruf Amin kan. Oh iya ya, pernah dibahas juga tuh kalau nggak salah di podcastnya Deddy Corbuzier dulu, waktu Nah Pak itu Mahfud dia. yang diundang kalau nggak salah ya. Iya, jadi kalau sekarang kita bahas Mm-mm. tentang cawapresnya Pak Anies ini, ya mungkin
sebenarnya terlalu pagi ya, tetapi untuk membuka wawasan kita terkait tokoh-tokoh yang mungkin berkompeten mendampingi Pak Anies atau menjadi pemimpin bangsa ini, ya boleh-boleh saja. Tetapi ya semoga tidak terlalu baper-baperan lah gitu, karena ini saya mulai melihatnya itu dari aspek yang lain, yaitu aspek yang saya sampaikan tadi itu. Jangan-jangan ini hanya untuk digoreng-goreng aja gitu kan. Gorengin media ya Bang ya. Iya. Oke Bang. Tapi nih, misalkan beneran emang jadi cawapres gitu. Setahu Rino kan Bu Susi pendidikan formalnya cuma sampai SMP ya Bang. Terus buat SMA, beliau lebih commonnya disebut apa ya, paket C kali ya. Iya. Itu gimana Bang? Emang secara peraturan udah diperbarui ya? Kalau di tahun 2019, kalau nggak salah Rino, yang paket C itu nggak bisa daftar buat jadi eksekutif gitu. Kalau setahu saya sudah ya. Oh, sudah diperbarui ya Kalau Bang ya? setahu saya sudah, tapi saya lupa peraturan nomor berapa no. Jadi setara SMA, kemudian dan pendidikan yang disetarakan. Nah itu termasuk paket C kalau tidak salah. Gitu. Oke, ini Rino tampilin di sini nih informasi soal peraturan perundang-undangannya. Nih di sini nih. Thank you no. Tapi sebenarnya itu tidak relevan lah kalau sekarang ijazah akademik itu terlalu didominankan ya untuk sebagai syarat menjadi calon pemimpin gitu ya. Karena memang di satu sisi memang pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Betul. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata ya bahwa memang masih banyak anak-anak atau generasi penerus itu yang putus sekolah. Dan putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan formal dengan berbagai alasan, dengan berbagai hambatannya, ya mestinya tidak serta-merta menghalangi potensi anak bangsa untuk berkembang kalau menurut saya gitu. Ya, mungkin betul. saja di pendidikan akademik tidak setinggi yang lain, tetapi dalam profesi yang dia tekuni mungkin dia Expert sekali gitu. dia lebih expert gitu sebagai praktisi misalnya. Iya, betul, kan betul. bisa saja gitu. Ya kan terbukti juga Bang. Mungkin Bu Susi satu-satunya menteri yang lulusan SMP kali ya? Iya, kalau tidak salah pada kabinet Pak Jokowi pertama itu jadi rekor ya. Tapi toh beliau membuktikan bahwa beliau mumpuni kok untuk Banyak memimpin banget prestasinya Bang. kementerian itu gitu kan. Kalau kita bahas prestasi beliau satu-satu kayaknya nggak selesai 10 episode tuh Bang. Beliau kalau tidak salah dapat doktor honoris causa dari Undip ya kalau tidak salah. Dari ITS juga ada kalau nggak salah Bang. Oh berarti ada dua Ya. dari Undip dan ITS. Dan kalau tidak salah doktor honoris causanya itu juga tetap diuji. Beliau tetap minta diuji oleh profesor doktor yang berkompeten. Sehingga beliau tidak mau menerima begitu saja gitu. Tapi Bang yang waktu 2019 kemarin kan beliau nggak bisa, masih walaupun punya dokter honoris causa kan beliau nggak bisa Bang. Nah peraturannya kan belum peraturan yang sekarang tuh. Ini kayak bisa jadi digoreng lagi sama netizen. Kok peraturannya tiba-tiba dirubah ya gitu. Kalaupun itu mau digoreng ya silakan saja. Tetapi kalau saya pribadi menganggap itu adalah hal yang fleksibel, bagus untuk dilakukan, bahwa aturan itu kemudian menyesuaikan bahwa pendidikan formal itu penting, bukan tidak penting, pendidikan formal itu penting, tetapi ya bukan tidak mesti menjadi segala-galanya gitu. Iya betul, sepakat. Oke Bang, terus nih kalau kita lihat ya di DPT 2024 nanti 56% pemilih itu dari milenial dan Gen Z Bang. Nah, 56% itu kalau misalkan semua milenial dan Gen Z itu maksudnya memilih salah satu pasangan calon, udah auto win dong, nggak perlu 2 putaran dong. Ya, misalkan ada 3 cawapres nih. Ya, tapi kalau pilihannya sama semua. Ya, itu catatannya itu. Ya. Nah, apakah yang salah, misalkan bener emang cari wapres Bang, apakah salah satu tujuannya untuk mendapatkan suara milenial dan Gen Z ini dari Bu Susi? Karena setahu Rino Bang, Ibu Susi itu paling aktif sekarang kalau di sosmed selain Pak Ganjar ya. Apalagi di Twitter tuh sering banget trending, beliau trending dengan isu-isu yang berbagai macam gitu. Apakah salah satu tujuannya itu ya Bang? Karena kan ya nggak bisa kita pungkiri lagi kalau misalkan milenial sama Gen Z kan ya aktif juga di sosmed, udah nempel gitu. Kalau Bu Susi saya rasa tidak merepresentasikan
Gen Z atau milenial ya. Kalaupun nanti seandainya Pak Anies menjatuhkan pilihan kepada Bu Susi, saya rasa itu lebih didasari kepada kompetensi dan integritas yang dimiliki oleh Bu Susi gitu. Tetapi kalau seandainya Bu Susi dengan keaktifannya di media sosial bisa membawa sekian persen suara Gen Z atau generasi milenial, yaitu lebih kepada bonus kalau menurut saya. Oh iya. Gitu no. Oh iya Bang, beliau kan sering banget tuh muncul ada kontroversi tuh yang bertato lah, merokok lah gitu. Sama nih kayak Rino nih, ini pasti ada aja nih yang komen nanti nih. Rino aja yang bukan siapa-siapa bikin konten di YouTube masih diomongin kenapa ngerokok gitu. Apalagi beliau yang menteri Bang. Apalagi jadi cawapres sekarang. Kan yang terpenting kalau menurut saya dalam melakukan segala sesuatu itu kan ada tempatnya, itu aja sih. Kalau Bu Susi mau merokok kan nggak mungkin beliau merokok di rapat kabinet. Ya betul. Tapi kalau beliau lagi relaxing gitu kan, Ya, kalau stress lagi relief nyantai gitu di pantainya di Pangandaran sana gitu, terus beliau merokok, ya itu ya monggo. Ya urusannya aja. beliau ya Bang ya. Iya, masa beliau nanti menerima tamu kenegaraan sambil ngisap rokok kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kalau selagi itu masih ada pada tempatnya, saya rasa itu nggak masalah yang besar-besar amat lah. Nah, tuh buat teman-teman semuanya, intinya adalah don't judge the book by its cover. Walaupun beliau bertato, beliau merokok, kan secara prestasi juga beliau banyak gitu. Ya, Emang teman-teman yang pada ngata-ngatain itu punya prestasi apa gitu? Maunya kalau sebaiknya kalau yang ke depan itu kan yang diperdebatkan itu adalah Gagasan ya Bang, jangan isu-isu yang kayak itu ya Bang. Ya, Kapan berkembangnya pemilih Indonesia kan? Gitulah. Nah, oke Bang, sekarang kita batasi dulu soal yang tadi nih. Ini pertanyaan paling penting buat Rino nih. Kira-kira nih, berapa persen kemungkinan Pak Anies Baswedan dan Bu Susi bakalan berpasangan? Dan misalkan berpasangan, berapa persen perkiraan Abang aja ya? Chance beliau ini untuk menang di Pilpres nanti. Oke, berarti saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Berapa persen kans pasangan Anies Susi ini akan terwujud gitu ya? Nah, saya kembali ke pernyataan awal saya tadi bahwa polemik cawapresnya Pak Anies ini udah berbulan-bulan isunya itu yang digoreng itu aja. Dan menariknya isunya sama, tetapi nama yang muncul itu selalu berbeda. Ya betul. Ada AHY, ada Aher, ada Gatot, kemudian ada terakhir Bu Susi kan. Jadi apakah ini benar-benar dalam konteks mencari cawapres atau yang seperti saya katakan tadi hanya dalam konteks untuk menjaga nama Pak Anies tetap berada di ruang-ruang publik. Nah, itu ya betul. Dulu. Nah, yang kedua, apakah ada kemungkinan pasangan ini jadi berapa besar kemungkinannya pasangan ini akan terwujud? Kalau 3 partai pengusung Pak Anies yang tergabung dalam koalisi perubahan ini komit dengan statementnya bahwa pihak partai pengusung menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan cawapres itu kepada Pak Anies, maka bisa saja pasangan Pak Anies dan Bu Susi ini terwujud. Tetapi apakah komitmen itu betul-betul dipegang oleh 3 partai ini? Jangan-jangan komitmen ini hanya sebatas apa saja, sebatas lip service saja gitu kan. Nah, yang Demokrat tetap menyodorkan Pak AHY, yang PKS tetap menyodorkan Aher, yang Nasdem entah nanti siapa lagi yang disodorkan gitu kan. Nah, kan itu bisa saja terjadi. Nah, koalisi ini juga adalah koalisi pertama yang terbentuk, sekaligus koalisi yang paling rapuh juga kalau menurut saya gitu. Karena banyak banget kepentingan di sana ya Bang ya. Bukan itu saja, karena begitu satu partai saja meninggalkan kesepakatan, maka ini koalisi bubar. Oh iya, nggak sampai buat parliamentary thresholdnya Bang? Iya betul, tidak sampai tidak mencukupi presidensial threshold. Presidensial, sorry. Iya, presidensial threshold gitu. Nah, jadi kalau memang komit dengan apa yang sudah dinyatakan, ya Pak Anies sepertinya beban pemilihan cawapres itu sekarang ada di Pak Anies. Tetapi kalau komitmen yang diberikan itu
dengan terms and condition tertentu lagi, nah itu memang jadi ribet gitu. Apalagi Bu Susi seperti yang kita ketahui, beliau tidak punya tidak punya rekor sebagai kader partai politik. Beliau tidak punya rekor sebagai pengurus partai politik, apalagi sebagai ketua umum partai politik gitu kan. Bu Susi itu yang betul-betul murni praktisi sekali beliau kan gitu. Nah, apakah dalam kaitannya untuk membawa kekuatan politik dengan berpasangan dengan Bu Susi, apakah akan menambah suara, akan menambahkan kekuatan politik nanti untuk memenangkan pasangan? Nah, itu kan perlu dikaji lagi. Tapi yang terpenting, apakah 3 partai ini benar-benar ikhlas nih kalau nanti Bu Susi yang dipilih oleh Pak Anies, kan gitu no. Tapi saya kembali ke pernyataan awal saya tadi saja. Jangan ini hanya untuk muter-muter saja, nanti ujung-ujungnya kembali ke Mas AHY gitu kan. Ini kalau gitu kan ya strategi yang bagus, tapi lama-kelamaan nanti bisa dibaca penonton. Ya betul ya, buktinya Abang aja udah mulai membaca kan. Lambat-laun juga orang bakalan sadar juga gitu. Ya, karena menarik sekali munculnya nama Pak Gatot itu begitu spektakuler gitu kan, sampai ditunggu pulang haji. Kemudian hilangnya juga seketika gitu. Jadi sekarang nih habis Gatot terbitlah Susi, ya kan begitu jadinya gitu. Nah, setelah Susi ini siapa lagi gitu? Apakah ada lagi? Apakah Pak Sudirman Said gitu? Atau ada lagi yang lain gitu kan? Nah, mungkin itulah sekedar joke lah. Iya. Satu lagi belum kejawab tadi Bang. Satu lagi. Kemungkinan untuk memenangkan. Kemungkinan untuk memenangkan kayaknya terlalu dini kalau kita bahas sekarang. Karena untuk mendaftar saja itu masih menunggu bulan Oktober. Kalau tidak salah pendaftaran 19 Oktober. Jangankan untuk chance kemenangan ya, sedangkan jadi atau enggak aja juga masih 50-50 ya. Belum jelas gitu. Nah, mungkin setelah 19 Oktober kita ngobrol lagi. Baru mungkin sudah mulai nampak itu mana yang akan jadi maju, mana yang gagal, dan siapa yang berpotensi untuk menang gitu no. Mungkin setelah 19 Oktober. Oh iya Bang, satu lagi. Pak Anies ini kan kelahirannya di Jawa Barat ya kalau nggak salah. Ya, Kuningan. Dan Bu Susi juga Pangandaran kan, Jawa Barat juga. Jawa Barat sentris banget. Nanti di daerah-daerah lain gimana Bang kira-kira Bang? Ya, itu seharusnya itu jadi bahan pertimbangan ya bagi itu partai pengusung, apalagi Jawa Timur ya. Jawa Timur itu provinsi nomor 2 dengan DPT terbanyak ya. Ya, dan ya itu harus dikalkulasikan dengan baik lah. Kalau Jawa Barat seperti yang Rino sampaikan tadi, kalau Jawa Barat sentris dan kemudian isu primordialisme itu dibangkitkan dengan tinggi lagi, ya berarti kan peluangnya jadi kecil. Untuk menang, gitu no. Tapi saya rasa para elit partai, para ketua Bapilu sudah mengkalkulasikan sampai ke sana. Kalau dalam skripsi mereka tuh metodenya kuantitatif tuh no. Udah dihitung tuh. Kayak skripsi dulu tuh. Ya nggak kelar-kelar. Oke Bang Tom, kayaknya udah cukup ya Bang. Oke no. Oke, makasih banyak Bang Tom. Terima kasih banyak. Oke, besok kita nongkrong lagi ya. Oke, salam untuk pemirsa Ngopi Tuan. Oke, siap. Oke Bang Tom, thank you Bang Tom. Thank you no. Assalamualaikum. Salam. Nah itu teman-teman, di episode sekarang gue masih di Sisi Kopi di Jalan Sutomo, Padang. Teman-teman silahkan kesini, kali aja kita ketemu, kita bisa ngopi bareng, bisa ngobrol, diskusi, atau cerita nabi-nabi juga boleh. Oke, jangan lupa like kalau kalian teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Silahkan kalau mau menambahkan data atau mau beropini, boleh, tapi dengan bahasa yang sopan ya teman-teman. Nampol episode sekarang kita cukupkan sampai di sini. Gue pamit, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.